Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen strategi. Nama anggotanya ada Resti Dwianti, Asri Fatmala, dan Latifah. 3. Saya akan menjelaskan elemen arena. Misi 1. Menyediakan produk-produk pilihan dengan cita rasa tinggi, inovatif, harga terjangkau, dan memastikan ketersediaannya bagi pelanggan. Dan strategi 1. Menyiapkan berbagai varian rasa supaya tidak membuat pelanggan cepat bosan. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang premium. Yang ketiga, memiliki harga yang terjangkau. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan organization capability. Yang ke-1, selalu menyediakan varian yang membuat pelanggan suka dengan produk. Yang kedua, menjamin produk tidak menggunakan pengawet ataupun penambah rasa. Yang ketiga, menyesuaikan harga dengan produk. Lanjut, misi kedua, memberikan kualitas yang terbaik. Misi ketiga, membuat suatu mekanisme wirausaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing pasar. Lalu, vehicles, misi ke-1 tidak ada. Saya akan menjelaskan strateginya. Yang pertama, mempromosikan produk dalam media sosial. Yang kedua, mempertahankan pelanggan. Lalu organization capability-nya, yang pertama, menguasai cara untuk membeli produk. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin produk yang kami jual ready stock. Lalu yang elemen ketiga, elemen diferensiator, misi ke-1, strateginya yang pertama, membuat menu baru. Yang kedua, menyediakan pesanan secara online. Yang ketiga, melakukan pelayanan dengan baik. Kemudian, organization capability, yang pertama, mempelajari dan aplikasikan resep. Yang kedua, tersedia di GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Yang ketiga, menyediakan produk dengan tepat waktu. Elemen staging, misi 1. Strateginya, yang pertama, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Misi kedua, meningkatkan kinerja keuangan finansial jangka panjang kita. Yang ketiga, mampu menguasai penjualan. Lalu, elemen ekonomi logik, misi ke-1, menghitung pemasukan dan pengeluaran yang diterima. Elemen arena strategi 1. Menyiapkan berbagai varian rasa supaya tidak membuat pelanggan cepat bosan. 2. Menggunakan bahan baku yang premium. 3. Memiliki harga yang terjangkau. Vehicles, strategi pertama, mempromosikan produk dalam media sosial. Kedua, mempertahankan pelanggan. Differentiators, strategi pertama, membuat menu baru. 2. Menyediakan pesanan secara online. 3. Melakukan pelayanan dengan baik. Staging, strategi pertama, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan finansial jangka panjang kita. 3. Mampu menguasai penjualan. Economic logic, strategi pertama, menghitung pemasukan dan pengeluaran yang diterima. Cluster similar capabilities. 1. Mampu menggunakan bahan baku yang aman. 2. Adalah mengatur keuangan. 3. Mampu memuaskan pelanggan. Penjelasan dalam menentukan berapa besarnya suatu pengeluaran biaya bahan baku mentah yang sudah digunakan pada proses produksi. Karena seperti yang diketahui bahwa bahan dasar ini keberadaannya sangat penting untuk keberlangsungan dari produksi dalam sebuah usaha, yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Translate to BSc. Perspektif finansial. Target strategi meningkatkan pendapatan 15% dengan cara menjual produk di e-commerce. KPIs, market share, target tahun 5%. Customer. Target strategi permintaan customer, menawarkan pelayanan customer dengan baik. KPIs, menciptakan varian baru, kepuasan pelanggan, target tahun 7%. Internal proses, target strategi, identifikasi keinginan pelanggan, menyampaikan produk kepada pelanggan secara efisien,
meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perusahaan dalam pemasaran. KPIs, kualitas produk, proses operasi, perbaikan produk. Target tahun 10%. Learn and growth. Target strategi modal untuk fokus pada peluang pertumbuhan yang lebih berharga, akses untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inspiratif serta dukungan dari atasan. KPIs, meningkatkan produk, kepuasan pekerja. Target tahun 10%. Penjelasan KPI. KPI merupakan matriks baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Definisi KPI adalah nilai sebuah PMO bagi organisasi ditentukan oleh beberapa faktor, seperti mandat yang diberikan, tingkat kematangan dan ragam layanan yang diberikan. Nilai ini dapat diukur dengan menetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang spesifik. Cara pengukuran, periode pengukurannya ada 1 tahun. Periode pengukuran tahunan Januari 1 sampai 31 Desember. Pemilik KPI, direktur. Perspektif. Yang pertama, finansial. Target strategi meningkatkan pendapatan 15% dengan cara menjualkan produk di e-commerce. KPIs adalah market share. Action plan mempromosikan lewat video atau foto untuk pelanggan mengetahuinya. Yang kedua ada customer. Target strateginya permintaan customer, menawarkan pelayanan customer dengan baik. KPIs-nya menciptakan varian baru dan kepuasan pelanggan. Action plan memenuhi permintaan pelanggan dan bersikap ramah kepada pelanggan. Yang ketiga ada internal proses. Target strateginya identifikasi keinginan pelanggan, menyampaikan produk kepada pelanggan secara efisien, dan meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. KPIs-nya kualitas produk, proses operasi, dan perbaikan produk. Action plan mempertahankan kualitas produk, mempromosikan produk lewat media sosial, dan memperbaiki produk agar pelanggan tidak kecewa. Yang keempat ada learn and grow. Target strateginya ada akses untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inisiatif, serta dukungan dari atasan. KPIs-nya kepuasan pekerja. Action plan mengadakan meeting untuk karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan.